Bulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Surat berisi desakan pemakzulan Gibran kepada pimpinan DPR, MPR, dan DPD dikirim pada 26 Mei 2025. Lewat surat itu, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyoroti Gibran yang memperoleh tiket pencalonan melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Para purnawirawan menilai putusan tersebut melanggar prinsip netralitas karena diputus oleh Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Anwar Usman, yang merupakan paman Gibran. Terus terang saya belum dapat update dari sekretariat sampai hari ini. Saya belum, teman-teman sekretariat belum melaporkan, saya juga belum menanyakan karena saya baru masuk setelah reses hari ini. Berarti Pak belum ada komunikasi antar pimpinan begitu? Belum. Barangkali entah ada sudah ada, tapi saya belum tahu. Belum. Tapi kalau Bapak sama kayak Pak Dasko nggak ada komunikasi juga soal itu Pak? Atau sama pimpinan lainnya? Sama Pak Dasko? Iya, atau sama yang lainnya Pak? Saya Pak Dasko sering ketemu tapi tidak membicarakan itu. Bicara yang lain. Ya, tapi suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan. Dan biasanya kalau dikirim itu akan dibahas di Rapim dan Bamus yang sesuai mekanisme yang baru akan dilakukan mungkin besok atau pekan depan. Demikian. Kenapa? Jadi begini, kami juga mendapat surat dari juga itu kan Forum Purnawirawan. Ini juga ada beberapa surat yang mengatasnamakan juga purnawirawan. Dan purnawirawan ini kan banyak. Jadi kita mesti sikapi hati-hati dan kita akan kaji dengan cermat sebelum kemudian ada hal yang diambil oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian. Pemirsa, kontroversi usul pemakzulan Wakil Presiden Rakabuming Raka selalu memunculkan pro dan kontra. Faktanya, surat usulan pemakzulan sudah di meja DPR dan untuk ditindaklanjuti bisa jadi membutuhkan waktu lama karena legislatif tak sebatas mempelajari teks kalimat demi kalimat, alasan pemakzulan semata. Bagaimana kontroversi bisa terjadi sampai saat ini, kita bahas bersama narasumber yang sudah hadir bersama kami di studio Mawar sore ini, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Silverster Matutina, dan terhubung melalui sambungan Zoom ada pakar telematika Roy Suryo. Pak Silverster, terima kasih telah bergabung bersama kami sambil menunggu Pak Roy terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom. Tadi Ketua MPR mengatakan bahwa belum menerima surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tapi sudah ada di tangan saya. Itu artinya sebelum ke pimpinan DPR dan juga MPR, saya sudah menerima duluan, Pak Silverster. Ya. Pimpinan DPR tidak membahas surat pemakzulan, juga belum diterima dari Sekretariat Jenderal DPR, MPR. Itu artinya, apakah saya keliru bahwa pemakzulan ini tidak terlalu mendesak dalam arti kandas, Pak Silverster? Ya, terima kasih. Selamat sore Nusantara TV. Bahwa memang ada surat dari Purnawirawan Jenderal itu, kita menghargai hak demokrasi ya. Tapi kalau kita melihat bahwa isi surat dari pemakzulan ini secara fakta-fakta dan konstruksi hukum itu sangat tidak mendasar ya, dan tidak pas, dan juga waktunya sekarang ini kita ini DPR itu banyak mempunyai beban legislasi, antara lain sesegera mungkin untuk beberapa undang-undang itu dibahas dan ditetapkan ya. Ada undang-undang PPRT, undang-undang Polri, undang-undang pemilu, undang-undang perampasan aset dan lain-lainnya. Dan kita lihat kalau dari surat yang saya juga lihat yang kayak tadi ditunjukin oleh Bang Irsal, bahwa poin-poinnya yang mereka ajukan ini sangat lemah ya. Dan menurut saya sampai saat ini, baik itu Mas Gibran ataupun Pak Prabowo, bahkan Pak Jokowi yang juga disasar itu, tidak pernah melakukan pelanggaran hukum apapun, atau melakukan abuse of power, atau melanggar konstitusi, seperti halnya kriteria-kriteria yang
termaktub dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 7A mengenai syarat-syarat pemaksulan itu, ataupun dengan tentunya dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 7B ya mengenai tata caranya itu. Jadi memang kalau kita lihat bahwa surat ini kemungkinan ya kan, kemungkinan sekarang ini masih di Sekretariat DPR atau MPR. Dan nantinya akan dibahas di rapat pimpinan. Setelah itu mungkin di DPR, nah DPR akan mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Ya. Kira-kira pelanggaran apa yang ada unsur pelanggaran konstitusi. Dan kalau saya lihat sangat lemah ya. Mereka mulai bicara di situ, kalau kita lihat itu yang dikirim itu bahwa ada pelanggaran konstitusi, dalam hal ini putusan MK nomor 90 tentang syarat batas usia dari seseorang menjadi presiden atau wakil presiden. Dan di situ kita lihat bahwa putusan MK nomor 90 ini diajukan gugatan atas putusan teman-teman ada salah satu anak muda itu mengajukan gugatan mengenai Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 pasal 169 huruf Q, yang di situ akhirnya namanya Almas, ya kan? Jadi sebenarnya gugatan ini 8 bulan sebelum putusan itu terjadi, ya. Jadi intinya gugatan itu tidak dilakukan oleh Mas Gibran atau disuruh Mas Gibran atau dibiayai oleh Mas Gibran atau siapapun, Pak Jokowi atau Pak Prabowo. Ini adalah gugatan dari 21 pihak anak-anak muda yang ingin agar mereka bisa menjadi pemimpin di Indonesia. Dan dari semua itu 20 pihak itu ditolak. Nah, itu 8 bulan sebelumnya, Bang. Jadi sebelum Mas Gibran ini masuk atau diminta Pak Prabowo menjadi presiden, wakil presiden. Jadi Mas Gibran ini diminta 5 kali oleh Pak Prabowo. Nah, setelah putusan MK 90 yang sifatnya adalah mengikat dan tidak bisa digugat lagi atau final and binding, ya kan, diputuskan bahwa putusan gugatan oleh saudara Almas nomor 90 gugatan 90 itu diloloskan atau dikabulkan sebagian, bahwa batas usia tetap 40, tapi apabila sudah pernah menjadi kepala daerah atau penyelenggara negara, itu boleh. Itu boleh. Baik, saya tahan dulu Pak Silverter. Saya mau ke Pak Roy terlebih dahulu. Seberapa optimis masih bahwa isu ini dapat bergulir, Pak Roy? Pak Roy? Baik, sambil menunggu jaringan Pak Roy kembali sempurna, saya kembali ke Pak Silverter. Ini nampaknya DPR, baik fraksi yang berada di koalisi pemerintahan dengan fraksi yang ada di oposisi begitu ya, tidak melihat ini sebagai sesuatu yang secara urgent harus dibahas. Kalau menurut Anda seperti apa sikap DPR seharusnya terhadap surat pengajuan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka ini? Ya itu tadi, saya pikir teman-teman di DPR pasti lebih pintar ya. Mereka mengetahui fakta-fakta hukum yang terjadi, bahwa usulan pemakzulan ini tidak berdasar apapun gitu loh. Karena tidak ada pelanggaran daripada konstitusi kita yang dilakukan, baik Pak Prabowo, Mas Gibran, bahkan even Pak Jokowi ya. Baik. Ya saya tambahkan tadi, putusan MK 90 itu diajukan oleh anak muda yang tidak ada hubungan keluarga dengan Mas Gibran ataupun dengan hakim-hakim konstitusi. Ya. Dalam hal ini Pak Anwar Usman. Baik. Setelah itu ada putusan MK yang masalah katanya Pak Anwar Usman itu melanggar etika dan moral. Itu pun sudah Pak Usman sudah mengajukan gugatan di PT UN di Jakarta dan dikabulkan, bahwa putusan itu mengembalikan Pak Usman sebagai hakim konstitusi. Jadi udah gak batal lah putusan MK itu. Baik, kita ke Pak Roy yang sudah kembali bergabung. Pak Roy? Pak Roy? Baik, belum terhubung secara sempurna begitu ya.
Kalau menurut Anda, isu ini apakah akan mengganggu jalannya pemerintahan yang memang saat ini sedang dikebut oleh Prabowo Gibran, Pak Silverster? Ya, kita melihat bahwa sebenarnya isu ini adalah rangkaian daripada cara lawan politik dalam hal ini. Kalau saya melihat bahwa orang-orang yang dulu, mereka ini kan kebanyakan jenderal-jenderal ini orangnya Anies Baswedan, pendukung Anies Baswedan. Kita harus mengatakan itu. Ya, mereka ini yang waktu coblosan 14 Februari, ya kan, 2024, yang sudah memenangkan Prabowo Gibran, tanggal 19 Maret 2024, jenderal-jenderal ini yang ke KPU berdemonstrasi agar hasil kemenangan Prabowo Gibran itu dianulir dan diadakan pemilu ulang. Jadi motif ini ada, Bang. Jadi motif dari sakit hati karena kekalahan, terus dendam politik itu dendam artinya politik ya. lah ya. Karena apa, Bang? Karena apa yang dimunculkan di situ mengenai mereka bilang bahwa ada tindak apa namanya? Mungkin tindakan melanggar konstitusi itu melalui akun Fufu Fafa. Nah, itu ada itu di yang situ. disuarakan oleh Pak Roy. Sayang sekali Pak Roy belum terhubung secara sempurna Sedangkan oleh kita. lihat, Jadi ini sebatas hanya pelanggaran etika menurut Pak Roy. Nanti saya akan minta juga pendapat Jadi, Bang, terkait gini, Bang. dengan akun Fufu Fafa. Terus kemudian ditemukan ada 3 akun judi online yang di-follow oleh Instagram resmi dari Gibran sendiri. Itu sudah cukup menurut Anda untuk melakukan pemakzulan? enggak dong, itu kan baru prematur. Itu kan katanya Roy Suryo, bukan katanya pengadilan atau institusi resmi yang mengatakan bahwa ini akun Fufu Fafa punyanya Mas Gibran. Bisa-bisa akun Fufu Fafa punyanya Roy gitu loh, ya kan? Kan kita belum tahu sekarang. Ya. Maksudnya akun Fufu Fafa ini punya siapa, terus apakah sudah dinyatakan bersalah oleh institusi resmi, baru setelah itu bisa berdasarkan putusan pengadilan bahwa akun Fufu Fafa ini punyanya Mas Gibran. Dari situ baru diadakan kasih ke DPR. DPR akan ke Mahkamah Konstitusi. Setelah itu Mahkamah Konstitusi kasih ke DPR dan naik lagi ke MPR. Setelah ada kesepakatan dari 2/3 dari anggota MPR baru bisa ada pemaksulan. Gitu. Baik, kalau dikatakan ini adalah pelanggaran etika, menurut Anda tingkat ke-urgenan seorang wakil presiden ini dimakzulkan masuk akal atau tidak? Seberapa besar tingkat pelanggaran terkait etika Nggak ini? ada ya, secara etika moral kepatutan Mas Gibran patut kok. Bahkan kalau saya mau ngomong dengan anak-anaknya jenderal-jenderal ini, cucunya, mungkin lebih rusak mereka. Gitu loh. Tapi kan Anda juga tidak punya fakta yang... Saya punya fakta. Baik, apa saya yang kenal dari mereka-mereka jenderal-jenderal ini. Baik, Bang. apa yang dari kemudian 2014. fakta apa yang bisa kemudian Anda ungkapkan di pertemuan kita kali ini? Ya, faktanya bahwa jenderal-jenderal ini yang pertama tentunya adalah mereka yang menolak kemenangan Prabowo Gibran dan minta agar dilakukan pemilu ulang. Terus yang kedua, jenderal-jenderal ini saya kenal sejak 2014. Istrinya, anaknya, saya pernah ke kantornya, ya kan, bagaimana mereka minta jabatan ke keluarga Pak Jokowi. Waktu itu masih ada ibunya Pak Jokowi. Mereka ke Solo, terus minta melalui saya, terus ada yang dicopot, marah-marah, ya kan, menteri. Ada Bang di sini Bang. Jadi saya kenal benar mereka. Bahkan beberapa itu kayak Pak Sutioso ya. Saya itu waktu beliau mau jadi kepala BIN, saya diminta Pak Jokowi untuk bantu memperlancar karena beliau ini ditolak oleh aktivis. Dan saya akhirnya bikin acara di rumah Sutioso di Cibubur dan banyak saksinya. Banyak saksinya. Saya rapat di kantor dia di partai PKPI kalau nggak salah itu di Menteng, Bang. Terus kami bikin acara juga di buka bersama di ada namanya kafe di Menteng namanya Madam Ching. Madam Ching. Terus buka puasa di rumahnya di Cibubur juga. Jadi saya tidak asal bicara, saya bisa dikonfrontasi baik kepada para jenderal itu maupun kepada teman-teman yang masih ada sekarang. Tentu. Jadi ketika pun kemudian para jenderal-jenderal ini yang notabene sudah purnawirawan kemudian meminta Anda bertanggung jawab dengan pernyataan ini, sudah ada bukti begitu ya Pak? Oh iya, silakan, mari. Lebih bagus, lebih cepat, lebih baik, ya kan? Saya nggak ada takutnya sama mereka, Bang, gitu. Baik. Karena apa?
Karena cara-cara mereka ini mengadu domba dan menghancurkan bangsa saya. Saya akan di depan untuk melawan mereka, gitu loh Bang. Nah, pertanyaannya, apakah segelintir orang yang bersuara ini Ya, segelintir dapat orang. bisa memuluskan pemakzulan Wapres kalau tidak ada orang-orang yang berada di belakangnya? Anda membaca ini apakah memang segelintir orang saja yang maju Ya. atau justru ada orang-orang di belakangnya, aktor-aktor penting di belakangnya yang mendorong mereka untuk maju? Pastinya ada aktor-aktor Bang. Tapi kalau mereka ini segelintir itu benar. Karena apa? Kemarin itu Prabowo Gibran itu dipilih oleh 96 juta orang, 58%. Ini kan hanya 300 orang, nggak sampai 1 RT gitu loh Bang. Tapi seolah-olah mewakili seluruh rakyat Indonesia. Rakyat mana yang kalian wakilin gitu loh. Ya kan? Bagaimana dengan 96 juta yang waras yang memilih memenangkan Prabowo Gibran gitu loh. Oke, Pak Silverster, kalau masyarakat awam meminta Pak Silverster ini untuk membuka sebenarnya siapa aktor di balik upaya pemakzulan yang diutarakan oleh Forum Purnawirawan Prajurit ini, apakah bisa terjawab? Tapi jangan dijawab dulu, karena kita harus break sejenak. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitar berikut ini. Forum